Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya sang leaker terpercaya kita, yaitu Piupis, sudah memberikan bocoran untuk One Piece chapter 1134. Tak hanya itu, sang editor alias abdi dalamnya Oda pun sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1134. Penasaran kan dengan spoilernya? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Player sekalian. Dan tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian berasal. Siapa tahu ada yang jodoh kan? Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. Mari kita awali dengan preview alias sedikit bocoran yang diberikan oleh sang editor untuk One Piece chapter 1134. Sensasi yang luar biasa menanti, petualangan seru di Elbaf dengan color cepirit yang spesial sebagai tanda terima kasih. Selain itu, leaker Piupis menambahkan jika color cepirit untuk chapter kali ini spesial karena menggambarkan tentang kemegahan dari negeri Elbaf. Yap, dari sedikit bocoran yang sudah diberikan oleh sang editor, sudah jelas jika chapter 1134 melanjutkan petualangan dari kru topi jerami di Elbaf. Selanjutnya kita masuk ke dalam bocoran yang diberikan oleh Piupis. Kru bajak laut topi jerami telah disambut di Elbaf. Jamuan pesta besar yang sudah dinantikan juga akan ... Yap, menarik kok. Konflik di Elbaf resmi dimulai pada chapter 1134 mendatang. Pasalnya pesta besar yang dilakukan oleh kru topi jerami di sebuah tempat yang mereka singgahi pasti terjadi di akhir arc. Pada chapter sebelumnya, para raksasa sudah bersiap untuk membuat jamuan makan besar untuk menyambut kedatangan Luffy dan nakamanya ke Elbaf. Namun tiba-tiba masalah besar terjadi di Elbaf dan hal itu membuat mereka menunda pesta tersebut. Masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi? Yuk, mari kita bahas. One Piece chapter 1134 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Setelah pertemuan mengharukan antara Robin dan Saul, Saul kemudian mengajak Robin serta teman-temannya untuk berkunjung ke perpustakaan miliknya yang dia namakan sebagai perpustakaan burung hantu. Saul mengatakan pada Robin jika dia telah berhasil menemukan sahabat sejati yang selalu berada bersamanya dalam kondisi apapun. Saul sangat yakin dengan nakama Robin saat ini. Dia juga telah mendengarkan aksi heroik mereka di insiden Enies Lobby dari Oimo dan juga Kasi. Selain itu, Saul juga sudah mendengar bagaimana kehebatan Luffy ketika mengalahkan salah satu Shichibukai, yaitu Don Quixote do Flamingo di Dressrosa dari Hajrudin. Bahkan saat ini kelompok Robin sudah menjadi salah satu kaisar lautan yang posisinya setara dengan bajak laut Akagami. Mendengar kata-kata bajak laut Akagami disebut-sebut, Luffy langsung bersemangat dan menghampiri Saul. Dia pun mengatakan sebenarnya ada hubungan apa antara Shanks dengan para raksasa Elbaf. Dan kemudian berpindah ke pedesaan Elbaf. Para raksasa terlihat sedang menyiapkan jamuan makan besar untuk menyambut kedatangan kru bajak laut topi jerami di Elbaf. Perayaan besar ini dilakukan sebagai tanda terima kasih untuk mereka karena telah banyak membantu para raksasa Elbaf. Pertama, kru topi jerami sudah menyelamatkan Oimo dan Kasi di Enies Lobby, yang membawa mereka bertemu kembali dengan kapten mereka yaitu Dory dan Brogy, sehingga bajak laut prajurit raksasa kembali menggema di dunia perbajak lautan. Selanjutnya, kru topi jerami sudah berhasil menyelamatkan Hajrudin, kapten dari bajak laut prajurit raksasa baru, sekaligus salah satu pangeran kerajaan Elbaf. Dan terakhir, kru topi jerami secara langsung terlibat dalam kekalahan Big Mom, sosok yang sangat dibenci oleh para raksasa Elbaf. Goldberg dan Koki dari bajak laut prajurit raksasa mulai mengolah daging rusa raksasa yang baru saja ditangkap oleh Hajrudin dan Stenson, di mana mereka akan memasak daging itu menjadi makanan khas negeri Elbaf dan ditujukan khusus untuk Luffy si topi jerami. Di sisi lain, setelah berdiskusi dengan Jarul Sama, Hajrudin dan Stenson akan membawa Road ke area Underworld, di mana dia akan dipenjara untuk sementara waktu di sana. Hal itu ditujukan agar Road menjadi jera karena perbuatan mengoleksi manusia kecil itu telah melanggar aturan. Ditambah lagi, si mesum Road
telah menculik sebagian dari kru topi jerami yang sangat dihormati oleh para raksasa Elbaf. Mereka mengangkut Road ke dalam kapal dan membawanya melalui pelangi yang sebelumnya dibuat oleh kru Dory dan juga Broggy. Dan kembali berpindah ke perpustakaan burung hantu milik Saul. Robin terlihat sangat bahagia sampai tidak bisa menahan air matanya ketika melihat buku-buku O'Hara yang berhasil diselamatkan oleh Saul. Luffy menginterogasi Saul untuk menanyakan perihal Shanks padanya. Lalu Saul menjelaskan jika Shanks telah membantu para raksasa Elbaf untuk merantai salah satu pangeran Elbaf yang bernama Pangeran Loki. Luffy bertanya pada Saul apakah sosok bernama Loki ini adalah seorang raksasa yang dirantai serta matanya ditutup dengan perban. Saul membenarkan pernyataan Luffy, namun dia bertanya apakah Luffy pernah bertemu dengan Loki sebelumnya. Luffy kembali panik, dia mendadak mengeluarkan banyak keringat. Hal itu terjadi karena Luffy sudah berjanji pada Loki jika tidak boleh ada yang tahu tentang pertemuan di antara mereka. Saul menutup penjelasannya tentang Loki dengan berkata, jika Loki sampai terlepas, maka negeri Elbaf akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, Nami ternyata menemukan salah satu buku yang pernah dia baca, yaitu buku Breakman. Dia mengingat pernah membaca narasi tentang Elbaf di dalam buku tersebut, jadi dia mencoba untuk membacanya lagi. Nami sedikit terkejut dan bingung ketika membaca buku tulisan dari Louis Arnold tentang Elbaf. Dia mengatakan jika jangan berlama-lama di Elbaf. Scene kembali berpindah, kali ini memperlihatkan sosok misterius. Ternyata dia sedang berjalan di area Underworld. Jika kalian sadari, sebelumnya sosok misterius ini memang berjalan melewati seekor beruang grizzly yang memang tinggal di daerah dingin. Selain itu, pada panel akhir One Piece chapter 1124, terlihat sosok ini juga sedang minum tuak cap tikus di pesisir pantai Elbaf. Area Underworld adalah area paling bawah dari negeri Elbaf yang memang bersinggungan langsung dengan lautan. Ternyata sosok ini sedang berjalan menuju ke tempat Pangeran Loki dirantai. Pria ini ternyata hendak membebaskan Loki. Dia berkata, jika inilah waktu yang tepat untuk membebaskan pangeran terkutuk tersebut. Menarik, apakah sosok misterius ini lebih kuat daripada Loki? Jika benar, maka dialah yang akan menjadi lawan Luffy di arc Elbaf kali ini. Dan Loki sepertinya akan menjadi lawan dari Zoro dan Sanji. Karena kekuatan Loki tak bisa diremehkan. Bahkan seluruh raksasa Elbaf harus bersatu hanya untuk merantai Loki. Kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Jos nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.